Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Bu, lihat dong Bu. Tapi salam kurang semangat, kalah dia papa. Kita ulang sekali lagi pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badil hadilal bayanil mahya'i rasyad amada arbaban nuha wa syama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah yang berhadir pada malam hari ini. Pertama, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, malam kabar gini Pak? Bu? Malam terakhir 29. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ndak tarasul kini pada Ibu kita sudah berada di penghujung Ramadan. Masih takana di awal Ramadan sama-sama awak ke masjid untuk melaksanakan menghidupkan malam Ramadan sampai masjid di mana-mana masjidnya sasak depa penuh. Tapi kini pada Ibu kalau mau jadi di masjid awakku ndak jauh beda dengan malam pertama. Ya Pak, malam pertama dari paling ujung sampai di depan penuh. Kalau kini nampak di Ambo penuh juga Pak, penuh di muka. Tapi berarti lainnya tujuh jamaah Pak dan Ibu. Ku artinya kalau banyak penuh di muka berarti Ramadan akan berlalu. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah sampai pada malam hari kini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pertama nikmat sehat, kita gunakan sebaik-baiknya. Nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan sebaik-baiknya. Jadi pada Ibu, mudah-mudahan kita nanti termasuk kepada golongan orang-orang yang akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah berkat keikhlasan awak dalam beribadah selama bulan Ramadan kau. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidupku pada Ibu kita harus senantiasa banyak bersyukur karena Allah melimpahkan, mencucurkan nikmat kepada kita. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur terhadap nikmat Allah, maka nikmat itu akan Allah tambah. Tapi kalau jika kita kufur kepada nikmat itu, maka azab Allah sangat pedih. Jadi dalam hidupku banyak-banyak bersyukur agar kita mendapatkan banyak nikmat. Ini Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sakit nikmat diberikan oleh Allah, syukuri.
Ibu-ibu misalnya sakit juga dapat gaji ya Pak, syukuri, jangan banyak mengupik. Alun dapat misalnya minantu, oranglah minantu, sabar kita bersyukur, insyaallah dapat minantu nan elok. Ibu-ibu dapat misalnya apa nan rancak, alhamdulillah. Kau dapat apa nak rancak tapi banyak piti, alhamdulillah. Apa-apa mau dituju, dapat ibu-ibu cie, alhamdulillah. Ya Pak, jangan minta ditambah lupa, cukup cie dulu. Lalu apa yang menambah? Enggak. Ibu-ibu lah camnya di belakang kok. Ada apa dan kamu menambah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya dalam hidupku awak senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk kepada golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Karena nanti tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita ketika nanti kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Walaupun ketika di dunia aku banyak kawan pada ibu, nanti di padang mahsyar kawan tu tidak kenal dengan kita pun tidak kenal dengan kawan tu. Jangan kawan selalu ketiduran, suami istri besok di akhirat tidak saling kenal, tidak bisa membantu. Yang bisa nanti menolong awak hanya naungan Allah dan syafaat dari Rasulullah. Yang mendapat naungan dan syafaat dari Rasulullah itu adalah orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita hormati kepada pengurus masjid beserta jajarannya, kemudian para ustadz kita yang ada di masjid dan sekitaran masjid ini, kemudian Bapak Ibu, saudara dan saudari jamaah yang berhadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai judul tausiah kita pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pengurus, yaitu manusia yang dilarang oleh Allah masuk ke dalam surga. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita yang umat Islam beriman kepada Allah, tentulah kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun demikian, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa golongan nanti di akhirat yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebelum selesai hisab, sebelum selesai siksaan. Kenapa? Karena setiap muslim yang bersyahadat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, nanti semuanya masuk ke dalam surga. Tapi ada beberapa golongan nanti tidak langsung masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis beliau menyampaikan, salah satu qad kharamallahu tabarakallahu ta'ala alaihimul jannah. Kata Rasulullah, ada 3 golongan dari manusia itu nanti yang Allah haramkan masuk ke dalam surganya Allah. Berapa golongan Pak? 3 golongan. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Kemudian hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Walaupun barangkali banyak redaksi-redaksi ayat atau hadis yang menyampaikan bahwa banyak golongan-golongan yang akan atau yang dilarang oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka dalam hadis kepada ibu, kita akan membahas
siapa saja golongan-golongan yang Allah haramkan atau Allah larang masuk ke dalam surga itu. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun qad haramallahu tabarakallahu ta'ala alaihimul jannah." 3 golongan yang Allah haramkan mereka masuk ke dalam surga. Yang pertama yaitu mudminul khamir, orang-orang yang senantiasa minum khamar atau pecandu khamar. Di sini pada ibu hadisku dijelaskan pecandu khamar. Tapi dapat dinisbatkan pada ibu, khamar di siko sejenis memabukkan. Jadi seluruh yang memabukkan itu termasuk juga kepada orang-orang yang mempenyalahgunaan narkoba, yang memakai ganja dan sebagainya. Maka oleh sebab itu apa-apa kita harus mawas diri. Jangan sampai ada di keluarga awak, apalagi anak awak, yang terjangkit mudhinul khamar, yang terjangkit kepada pecandu khamar, pecandu minum keras, pecandu narkoba. Karena apa? Termasuk kepada golongan orang yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Makanya awak harus hati-hati, terlebih kepada anak-anak awak. Awak jago mana, awak kontrol mana. Jangan sampai pada ibu nanti awak menyasar, awak biarkan anak awak bebas selalu lalang, sehingga mencari pergaulannya seorang. Akhirnya apa nanti terjadi? Masuk jo kawan nan pecandu. Diajak kawan tu satu lonya. Jangan sampai mendidik. Itulah sebab itu kita sebagai orang tua harus pandai mendidik dan mengontrol, mengawasi anak kita. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, yang Allah larang dan Allah haramkan masuk ke dalam surga yaitu orang-orang al-aqa, yang durhaka kepada orang tua. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara yang berpersepsi bahwa yang durhaka kepada orang tua itu adalah orang yang menghardik orang tuanya, orang yang memukul orang tuanya, orang yang mengusir orang tuanya. Itu memang durhaka juga pada ibu. Tapi jauh sebelum itu, yang termasuk orang yang durhaka kepada orang tua adalah seorang anak yang tidak memberikan kebutuhan cukup kepada orang tuanya dan tidak memahami perasaan orang tua. Apalagi bagi awak bapak, bagi awak ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Kadang awak sibuk di keluarga awak, lupa dengan orang tua di rumah. Kadang awak sibuk mencari rezeki untuk keluarga, kadang rezeki itu lupa lah sisihkan untuk orang tua awak. Sehingga kadang yang wagi lebih-lebih dari awak saya. Kadang ada loh di antara awak alai dakik kadang rumahnya orang tua, tapi jangankan sekali sehari mencari orang tua, sekali seminggu kadang susah. Ada malah yang serumah aja orang tuanya pada ibu. Serumah aja orang tuanya tapi tidak membuat inyo dekat dengan orang tuanya, dan tidak membuat orang tuanya jamak nyaman dengan inyo. Bagus itu. Kadang ada awak serumah aja orang tua bertanya ke awak sedang karajo bertanya ke awak. Ditanya dari orang tua, apa nanti karajoan tumon? Sekali bertanya orang gaya orang Jawa le. Bertanya kedua, apa tu mon? Dek karano amawak bertanya tari, akhirnya jawab. Iko ma, tapi nak kata tahu ama nampu karajan lo. Itu awak sampaikan kadang ke orang gaya awak. Padahal pada ibu di waktu ketek umur 2 tahun itu pada ibu di situ awak beraja mengecek. Apa nan awak tunjuk saja lah nyo jalihan kawak. Alun sang pandai mengecek ni nyo tunjuk awak tunjuk, oh itu buku nak. Oh itu namanya HP nak. Nyo jalihan elok-elok kawak. Tapi setelah dewasa kita, setelah besar kita berkeluarga, kita orang tua ndak pandai
ndak pandai sarupo dulu, rendak kuya serupo dulu pada ni ibu. Apalagi lah coba lupa batanyo kadang orang gaya awak. Maka kadang jawaban awak cetus saja. Kalau mudi itu diantara termasuk kepada golongan orang yang durhaka kepada orang tua. Maka oleh sebab itu pada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang masih hidup orang tuanya, maka silahkan kita berbakti dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena pintu surga itu salah satunya lewat berbakti kepada orang tua. Kalau ada di antara orang tua masih hidup tapi awak sia-siakan kebutuhannya, ndak awak cukupi, hatinya ndak pernah awak jago, ndak awak pedulikan. Apalagi Ramadan kini pada ibu, orang kari rayo kadang lupa lah membalian baju rayonya. Adik awak malah kadang membaliannya, abang awak malah kadang membaliannya, awak ndak membalian. Maka sangat-sangat merugi pada ibu. Maka mari kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua agar kita nanti terhindar dari larangan Allah itu. Bagi orang yang durhaka kepada orang tua, yang tidak memperdulikan orang tua, haramallahu, Allah mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Itu yang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang Allah larang dan Allah haram itu masuk ke dalam surga, yaitu dayus. Apa itu Bu? Dayus? Kata Rasulullah, dayus itu alladzi yukirru fi ahlihi al-quds, yaitu orang yang membiarkan kemaksiatan dalam keluarganya. Dayus iko pada ibu sama je orang ndak ada punya rasa cemburu. Seorang suami biasa saja istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, ndak merasa cemburunya, ndak merasa bersalahnya. Seorang ayah biasa saja membiarkan anak perempuannya keluar rumah tanpa menutup aurat, bahkan ada malah yang bangga pada ibu kalau anak gadisnya dibawa dek laki-laki karena ndak jomblo lain. Maka itu namanya dayus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang harus awak perhatikan. Jangan sampai pada ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita rajin ke masjid, solat ke masjid, ndak tinggal solat berjamaah, puasa tarawih, puasa wajib, puasa Ramadan padua, puasa sunnah awak lakukan, tapi keluarga awak, istri awak ndak pernah awak didik, ndak pernah awak kontrol. Ketika keluar rumah, dibiarkan saja istriku terurai rambutnya. Istriku dibiarkan saja Pak keluar rumah, lain menutup aurat kadang, tapi lekuk tubuh nan nampak. Ya Bu. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu harus hati-hati. Dan ibu-ibu kalau sayang kepada suami, lain sayang ke suami Bu, lain sayang ke suami. Lain. Kalau sayang ke suami, jagolah Pak, jagolah Bu, jago aurat awak. Bagaimana itu? Karena padusiko pada ibu, kalau keluar yang berdosa, kalau keluar tanpa menutup aurat yang berdosa, kalau di rumah dengan suami. Kalau di rumah dengan orang tua, ayah, salah tu siapa lain? Kakak laki-laki, adik laki-laki. Oleh sebab itu Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini harus kita jaga. Kadang kini pada ibu dek marak lo viral, kandak viral lo, ibu-ibu kolah bangga lo. Apa bangga? Memposting video goyang di Facebook, di TikTok, supaya apa? Supaya dimonetisasi. Lah satu lo ibu goyang-goyang. Yang goyang-goyang tu biasa anak TK lah, kini satu ibu-ibu goyang-goyang. Jadi apa ibu yang dimuliakan oleh Allah, kau hati-hati Pak, jangan bangga lo bini aranca terumbar auratnya.
Jadi banggalah kita punya istri Pak yang bisa menjaga auratnya dan bisa menjaga marwah suaminya. Jadi perempuan yang bisa menjaga auratnya berarti nan cinta kepada suaminya. Kalau ada perempuan yang terlalu membuka auratnya berarti perempuan tidak sayang ke suaminya, hendak mencari suami baru. Baru aurat itu kan diperlihatkan hanya untuk suami. Jadi kalau keluar awak dan ibu terbuka aurat berarti awak ingin memperlihatkan aurat awak ke orang lain. Nah, oleh sebab itu pada ibu awak jago mana. Pak, jadikanlah ibu-ibuku sebagai perhiasan terindah. Perhiasanku awak jago jangan sampai orang lain mengambilnya. Karena nanti awak akan merugi. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jago mana diri awak agar terhindar dari dayusku. Kemudian anak gadis mesti tujuh Pak dan Ibu. Lawak jago pakaiannya, jago pula pergaulannya. Model yang kita sampaikan tadi, janganlah bangga kita anak gadis kita ndak jomblo. Biarlah jomblo Pak, asal bisa inyo mengontrol dirinya. Kadang ndak Pak dan Ibu. Ketika dipanggil orang tua ke sekolah, ambo dek guru Bu. Jadi aduh manggil orang tua kadang. Jadi ditanyalah ke orang tua, anakku kok pelajarannya agak sandik kini Bu. Kadang banggal orang tua, mungkin nyolah pacaran Pak. Di mana tahu Ibu, latih buru pacarnya ke rumah. Cok bawa di pacar. Banggal orang tuanya tuh kadang mengecewakan anaknya begitu. Nggak sadarnya bahwa itu adalah fitnah dan itulah yang disebut dengan dayus. Jangan kita biarkan, kita jaga kehormatan anak kita jaga kehormatan suami kita jaga kehormatan istri kita jaga kehormatan keluarga kita. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 perkara yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah orang yang pecandu minum khamar atau narkoba. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah dayus, orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Mudah-mudahan pada ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita terhindar dari 3 golongan dan kita termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.